Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Mila Kunis. Artis bernama lengkap Milena Markovna Kunis ini, lahir tanggal 14 Agustus tahun 1983. Ia adalah seorang aktris berkebangsaan Amerika. Saat usianya 7 tahun, ia beserta keluarganya melakukan migrasi dari Soviet Ukraina ke Amerika Serikat. Setelah terdaftar di sebuah kelas akting, ia segera ditemukan oleh seorang agen pencari bakat. Setelah itu, ia tampil di beberapa serial televisi dan iklan. Semenjak itu karir Mila Kunis terus berkembang. Mila Kunis dan Ashton Kutcher bertunangan pada 2014 dan menikah setahun kemudian. Keduanya dikaruniai dua anak, Wyatt Isabel Kutcher dan Dimitri Porwood Kutcher. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. American Psycho 2, Rahel Newman diperankan Mila Kunis, adalah seorang mahasiswi kriminologi yang memiliki obsesi dan keinginan untuk menjadi seorang pembunuh berantai. Ia juga berambisi menjadi seorang asisten dosen di kampus. Agar memuluskan jalannya, dia menghabisi semua pesaingnya satu persatu. Rahel harus berusaha keras untuk menjaga rahasia gelapnya tetap tersembunyi sambil terus mempertahankan citranya sebagai mahasiswa yang sukses. Film drama pembunuhan garapan sutradara Morgan J. Freeman ini mendapat rating 3,7 di IMDb. Boot Camp. Film ini adalah kisah sekelompok remaja nakal di mana para orang tua mengirim mereka ke kamp pelatihan untuk mendidiknya. Kamp mengumpulkan setiap anak satu persatu, lalu mengantarkan mereka ke fasilitas kamp pelatihan di sebuah pulau terpencil di Fiji. There are no walls here. We don't need them. Dr. Hale alias Peter Stormare, sang pemimpin kamp, memaksa para remaja untuk bekerja terus-menerus. Salah satu remaja yang dikirim ke bootcamp itu adalah Sophie diperankan Mila Kunis. Seiring berjalannya waktu di pulau itu, Sophie semakin memberontak melawan Dr. Hale dan mencoba melarikan diri. I've got a plan. We've got to get out of here. Film drama remaja mencekam garapan sutradara Christian Duguay ini mendapat rating 5,8 di IMDb. The Book of Eli. 30 tahun selepas bencana nuklir, kondisi dunia hingga moral manusia menjadi semakin buruk. Untuk menyelamatkan peradaban manusia, Eli alias Denzel Washington mempunyai misi khusus dengan berjalan kaki melintasi gurun Amerika dan akan mengantarkan sebuah buku suci ke pantai barat Amerika Serikat. Ia selanjutnya tiba di kota yang dipimpin oleh panglima perang bernama Carnegie. Carnegie lalu memerintahkan putrinya Solara diperankan Mila Kunis untuk merayu Eli, namun ia menolaknya. Tapi Solara berharap bisa menemani Eli dalam perjalanan misinya tersebut. Karena dua bandit hendak memperkosa Solara, mau tidak mau Eli mengizinkan Solara untuk ikut dengannya melanjutkan perjalanan ke pantai barat. Film aksi futuristik garapan sutradara Albert Hughes dan Alan Hughes ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Friends with Benefits. Bertemu karena pekerjaan, Jamie Relis diperankan Mila Kunis dan Dylan Harper alias Justin Timberlake, dengan cepat menjadi teman dekat yang platonis. Dylan dan Jamie sepakat melakukan hubungan mantap-mantap tanpa ada perasaan romantisme ataupun komitmen. Dengan kata lain, mereka terlibat dalam Friends with Benefits. Namun seiring waktu berjalan, Jamie merasa bahwa menjadi Friends with Benefits bukan yang ia inginkan, dan memutuskan untuk berhenti. Jamie kemudian berpacaran dengan Peter, namun hubungan tersebut kandas dalam 5 hari. Untuk menghibur Jamie, Dylan mengajaknya berlibur ke rumahnya di California. Di California, mereka mulai merasakan perasaan romantis dan mereka juga melakukan cocok tanam dengan perasaan, tak seperti sebelum-sebelumnya. Film drama komedi romantis garapan sutradara Will Gluck ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Ted. John Bennett alias Mark Wahlberg mendapat keajaiban di hari Natal saat permintaannya terkabul. Boneka beruang miliknya, Ted, akhirnya bisa hidup dan berbicara. John pun tumbuh besar dengan Ted. Tapi semenjak dewasa, John merasa mulai menjauh dari sahabatnya itu. Masalah mulai terjadi saat pacar John yang bernama Lori diperankan Mila Kunis, merasa bahwa hubungan mereka tidak akan bisa berjalan mulus selama John masih berteman dengan Ted.
John kemudian harus memilih untuk tinggal dengan pacarnya atau menjaga persahabatannya dengan boneka beruangnya yang urakan. Film drama komedi garapan sutradara Seth MacFarlane ini mendapat rating 6,9 di IMDb. The Color of Time. Film ini merupakan kisah hidup C.K. Williams, yang dia ceritakan melalui puisi-puisinya. Kisahnya dari masa kecil, remaja, tahun kuliah, hingga ia bertemu dan menikahi istrinya yang bernama Catherine diperankan Mila Kunis serta kelahiran anak-anaknya dan menjadi orang tua. Film ini meriwayatkan berbagai kejadian di dalam kehidupan Williams sekaligus menceritakan berbagai penggambaran tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Film drama yang ditulis dan disutradarai oleh 12 mahasiswa perfilman Universitas New York ini mendapat rating 4,1 di IMDb. The Angriest Man in Brooklyn. Henry Altman alias Robin Williams ditabrak seorang pengendara taksi. Henry kembali dibuat kesal karena Dr. Sharon Yield diperankan Mila Kunis mendiagnosisnya dengan penyakit aneurisma otak. Dr. Sharon mengatakan Henry hanya memiliki waktu 90 menit untuk bertahan hidup. 90 what? Minutes. Tentu hal ini hanyalah bualan Sharon belaka, karena panik terus didesak oleh Henry. Henry yang sudah telanjur mempercayai kata-kata dokternya, meninggalkan rumah sakit untuk menemui istrinya, anaknya, dan kerabatnya untuk meminta maaf. Sementara itu, Sharon menemukan fakta baru tentang penyakit Henry. Ia harus menemukan sang pasien sebelum kondisinya memburuk. Film drama komedi garapan sutradara Phil Alden Robinson ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Jupiter Ascending. Jupiter Jones diperankan Mila Kunis, merupakan seorang wanita yatim yang mengeluhkan kehidupannya. Jupiter harus bekerja menjadi buruh bersih-bersih rumah orang kaya bersama keluarganya. Tanpa disadari, Jupiter telah menjadi incaran para makhluk ruang angkasa untuk dibunuh. Takdir Jupiter berubah saat ia diselamatkan oleh Kanye West alias Channing Tatum, eks-pemburu militer rekayasa genetik. Alasan Jupiter diburu oleh para makhluk ruang angkasa karena Jupiter merupakan keturunan dari ratu penguasa angkasa. Your Majesty. Ia juga memiliki kekuatan hebat di dalam tubuhnya yang bisa dipakai untuk mengendalikan keselamatan bumi. Film sains fiksi garapan sutradara Lana Wachowski dan Lily Wachowski ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Bad Moms. Film ini mengisahkan tentang suka-duka seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir bernama Amy Mitchell diperankan Mila Kunis. Amy bekerja keras untuk mempertahankan karirnya dan berkomitmen mengurus keluarganya. Ia bertemu dengan Kiki diperankan Kristen Bell, serta Carla diperankan oleh Kathryn Hahn yang merasa senasib. Ketiga emak-emak tersebut merasa terlalu lelah bekerja, sehingga ketiganya memutuskan untuk mulai kembali bersenang-senang, mengelak dari tanggung jawab mereka, dan membebaskan diri dengan melakukan liburan liar. Film drama komedi garapan sutradara John Lucas dan Scott Moore ini mendapat rating 6,2 di IMDb. The Spy Who Dumped Me. Dua orang sahabat, Audrey diperankan Mila Kunis, dan Morgan diperankan Kay McKinnon, secara tidak sengaja terlibat dalam sebuah konspirasi internasional ketika mereka mengetahui pacar Audrey adalah agen mata-mata. I know you're a spy. It's a long story, and I'm going to explain everything. Sang pacar yang diburu oleh sekelompok pembunuh, mencari Audrey untuk mendapatkan sang agen. Pada akhirnya, Audrey dan Morgan terpaksa menjadi pelarian di Eropa dari para pembunuh, demi menyelamatkan nyawa mereka. You have a real instinct for this. I do play a lot of video games. Film ini secara sekilas tampil cukup berani dengan menggunakan dua karakter wanita yang terjebak dalam dunia spionase. Film drama komedi yang cukup menghibur garapan sutradara Susanna Vogel ini mendapat rating 6 di IMDb. For Good Days. Film ini berkisah seorang ibu bernama Deb diperankan Glenn Close, yang sedang membantu putrinya bernama Molly diperankan Mila Kunis dalam proses pemulihan. 15 times. Molly mengikuti program pemulihan setelah melakukan penyalahgunaan narkoba. Deb harus menemani Molly melalui 4 hari penting menuju masa pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Mereka mempunyai hubungan yang cukup buruk sebagai ibu dan anak, sehingga 4 hari ini merupakan waktu yang cukup krusial. It just goes on and on. I am so sorry.
4 hari ini juga digunakan sebagai sebuah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan di antara keduanya yang begitu rumit. Film drama garapan sutradara Rodrigo Garcia ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Luckiest Girl Alive. Film ini mengisahkan tentang Annie diperankan Mila Kunis, seorang jurnalis majalah wanita populer yang hidupnya terlihat sempurna. Ia akan segera menikah dengan Luke Harrison alias Finn Wittrock, yang merupakan keturunan bangsawan kaya raya. Dari segi karir, Annie juga merupakan kesayangan pemimpin redaksinya. Masalah mulai muncul ketika terungkap bahwa ketika masih belia, Annie terlibat dalam insiden berdarah di sekolahnya yang menewaskan beberapa siswa. Oleh salah satu siswa yang selamat, Annie dituding sebagai salah satu dalang penembakan di sekolah yang menewaskan beberapa siswa, meski masalah ini tak pernah terbukti secara hukum. Do not tell me about this. Film drama garapan sutradara Mike Barker ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Nah, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar Anda mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.